PT Wijaya Abadi Indonesia merupakan PT yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong yang bertujuan untuk membantu swasembada daging nasional, yang mana nanti akan menghasilkan kualitas sapi dan kualitas daging dengan kualitas unggul dan mudah dijangkau dari segi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. PT Wijaya Abadi Indonesia terletak di Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Mempawah sendiri terletak memiliki luas 2.797,88 km persegi dan memiliki penduduk sebanyak 370.742 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0 derajat 44 lintang utara dan 0 derajat 0,4 lintang selatan, serta 108 derajat 24 sampai 109 derajat 21,5 bujur timur. Karakter fisik wilayah terdiri dari daerah daratan dan pulau-pulau pesisir yang memiliki lautan. Tujuan didirikannya PT Wijaya Abadi Indonesia bertujuan untuk 1. Membangun dan mewujudkan peternakan sapi dengan memenuhi standar yang mengutamakan kualitas bibit penggemukan untuk hasil yang maksimal. Kemudian, membantu pemerintah dalam usaha menghemat devisa negara dengan cara mengurangi sapi impor secara bertahap, yaitu melalui penyediaan sapi lokal. Menjadi eksportir di masa yang akan datang, khususnya ke mancanegara, untuk menambah devisa negara. Turut serta memberdayakan peternak sapi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar Kabupaten Mempawah. Turut serta memberdayakan peternak sapi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar Kabupaten Mempawah. Kemudian membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar khususnya. Kemudian yang terakhir, menyediakan limbah kotoran yang akan diubah menjadi pupuk kompos guna memenuhi kebutuhan pupuk petani. Berikut struktur perusahaan PT Wijaya Abadi Indonesia. Al-Badri sebagai Direktur Utama, Feni Safitri sebagai Sekretaris dan Keuangan, Gusti Mas Julianto sebagai Manajer Pemeliharaan dan Pengolahan, Hihin Dwi Prasetyo dan Muhammad Izam merangkap sebagai Manajer Pakan dan HMT, Adi Cahyo Pangestu sebagai Manajer SDM dan Hukum, Faisal Fatur Rahman sebagai Manajer Pengadaan Bahan Baku dan Produksi, Rofik Isnu Kurnia dan Febri Yulianto sebagai Manajer Pengolahan dan Produksi, dan Muhammad Tarmuzi sebagai Manajer Distribusi dan Pemasaran. Selanjutnya, makna logo. Yang pertama, bentuk logo yang melingkar dimaknai perusahaan yang ingin memberikan kekekalan dan bersifat melindungi, juga menjaga hal-hal yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai integritas dan kesempurnaan. Makna akar menunjukkan perusahaan terus tumbuh dan berkembang. Dua daun yang tidak simetris menandakan bahwasanya akan selalu memberi makna integrity dan unity sebagai landasan sebuah visi misi. Batang pohon menggambarkan sifat kerja keras dan mampu bertahan dalam keadaan apapun. Sapi melambangkan bahwa perusahaan ini di bidang peternakan, penggemukan, daging segar, dan kornet. Kemudian, latar belakang berwarna coklat muda dimaknai keramahan, kehangatan, kedewasaan, dan profesionalisme. Analisis usaha penggemukan sapi potong di Desa Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu proyek pembangunan perusahaan sesuai dengan formula desain teknis dan biaya seperti tersebut di atas, layak untuk diimplementasikan dan berdasarkan kajian kelayakan aspek pasar, teknis, SDM dan manajemen, sosial ekonomi dan aspek finansial. Sesuai dengan latar belakang perencanaan proyek, maka pemasaran produk dari perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Produk perusahaan akan mengisi 15-25% market share dari rata-rata 95% pasar potensial yang ada.
proyek tersebut layak ditinjau dari faktor kesesuaian lahan atau lokasi, ketersediaan bahan baku, teknologi budidaya, dan ketersediaan infrastruktur dan sarana penunjang. Kajian aspek SDM dan manajemen meliputi ketersediaan SDM, kelembagaan, serta perencanaan manajemen proyek dan manajemen operasional perusahaan. Kajian aspek sosial ekonomi menyorot tentang manfaat proyek. Spesifikasi produk yang dihasilkan di PT Wijaya Abadi berupa daging segar, kornet, olahan limbah atau pupuk kompos. Seluruh produk perusahaan diproduksi secara higienis hingga sampai ke tangan konsumen. Biaya operasional daging segar, di mana biaya tetap 2.538.585.000 ditambah dengan biaya variabel 107 juta sama dengan 2.645.585.000. Kemudian laba pendapatan 27.250.000.000 dikurang dengan biaya operasional 2.645.585.000 sama dengan 24.604.415.000. Selanjutnya BP unit. Biaya operasional 2.645.585.000 dibahagi dengan harga jual yaitu 90.000 sama dengan 29.395,39. Kemudian BEP harga. Biaya operasional 2.645.585.000 dibahagi dengan total produksi 125.000 sama dengan 21.164,68. Adapun selanjutnya biaya operasional kornet, di mana biaya tetap 2.277.585.000 ditambah dengan biaya variabel 254.700.000 sama dengan 2.532.285.000. Kemudian laba pendapatan, di mana 27.250.000 dikurang dengan biaya operasional 2.532.285.000 sama dengan 24.717.715.000. BP unit. Biaya operasional 2.532.285.000 dibahagi harga jual 30.000 sama dengan 84.409,5. Kemudian BEP harga. Biaya operasional 2.532.285.000 dibahagi harga produksi 500.000 sama dengan 5.064,57. Payback ratio. Biaya investasi 232.550.000 dibahagi dengan hasil dari penerimaan perusahaan 27.250.000 sehingga mendapatkan total 8,53 period atau setara dengan 2,5 tahun. Jadi untuk balik modal, perusahaan membutuhkan 2,5 tahun untuk balik modal ke biaya investasi.